Tetapi saya sekarang menjadi pemerhati ya, apa yang terjadi di negara kita ini dan juga di dunia. Saya mengikuti siang dan malam, day by day, night after night. Saya harus tahu perkembangan itu karena ya sekali-sekali saya diminta untuk memberikan kuliah umum, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga sering diminta pula untuk memberikan pidato kunci di berbagai forum di dunia. Oleh karena itu saya harus bisa mengikuti apa yang terjadi di dunia dan juga di negara kita sendiri. Tapi yang jelas lebih rileks saya sekarang, ya lebih banyak senyumnya. Dulu saya dikritik kurang senyum Pak SBY. Tapi Pak main musik masih Pak ya? Sekali-sekali masih Pak ya. Karena itu kan yang Pak SBY lakukan di kala senggang. Sekarang lebih banyak waktu itu untuk itu. Lebih Pak? banyak waktunya, ya? tapi saya bagi juga untuk yang lain. Ternyata yang selama jadi presiden dulu tidak saya lakukan, lebih banyak sekarang tersedia waktu itu. Oke. Pak SBY, tadi Bapak sempat menyinggung soal bagaimana Bapak juga melihat dunia Pak ya. Bapak juga terpilih sebagai presiden dari, saya ini banyak pertanyaan Pak sebenarnya ke Bapak. Cuma memang ini yang harus saya tanyakan sebenarnya, ketika Bapak tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bapak justru tapi terbukti dengan terpilih Bapak sebagai Presiden Global Green Growth Institute. Itu gimana prosesnya, Pak? Ya, ceritanya begini dulu. Sahabat dekat saya waktu itu Presiden Lee Myung-pak dari Korea Selatan itu punya ide untuk mendirikan institut yang disebut Green Growth Institute. Nah, beliau minta dukungan saya, pandangan saya dukung penuh. Karena saya tahu tren dunia sekarang ini arahnya dunia harus bersatu untuk menghadapi pemanasan global atau perubahan iklim, dan juga harus bersatu agar pembangunan bangsa-bangsa ini benarlah. Jangan menguras habis-habisan sumber-sumber kehidupan sehingga anak cucu kita nanti nggak dapat apa-apa. Dengan ide itu saya dukung penuh. Ya. Nah, yang tadinya lembaga itu nasional akhirnya menjadi lembaga internasional. Setelah saya ingat, saya di penghujung masa kepresidenan saya di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya diminta didaulatlah, bisa nggak memimpin GGGI ini yang kini sudah menjadi lembaga internasional. Sekjen PBB, sahabat dekat saya Ban Ki-moon juga merekomendasi, dan juga teman-teman yang lain. Singkat kata saya terima, tetapi memang kontrak saya 2 tahun, jadi jabatan itu berakhir pada bulan Desember yang lalu. Saya diminta untuk tambah 2 tahun lagi, tapi saya bilang kita kasih kesempatan mantan leader yang lain untuk memimpin GGGI. Tetapi kan bukannya GGGI, saya alhamdulillah karena mungkin banyak teman dulu selama 10 tahun di dalam diplomasi, memelihara hubungan internasional, kerjasama di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini saya juga diminta untuk bergabunglah ya di lembaga-lembaga itu, misalnya ada Boao Forum for Asia, itu pusatnya di Tiongkok, saya sebagai salah satu penasehat di situ. Kemudian ada juga perkumpulan mantan-mantan world leaders, apakah Perdana Menteri atau Presiden, saya juga bergabung di situ. Saya menjadi guru besar tamu di the University of Western Australia, sekaligus sebagai senior fellow di US Asia Center yang ada di Perth, Australia, dan sejumlah organisasi yang minta saya ikut bergabung bersama-sama. Itulah yang saya lakukan. Sekali lagi ya, teman-teman masih ingat ternyata saya bagian dari mereka, saya masih peduli pada dunia ini dan terus berkontribusi untuk kebaikan bangsa-bangsa sedunia.